Di dalam alam metafisik yang tidak dapat terjangkau oleh mata manusia, malaikat Israel melakukan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Dialah yang dikenal oleh malaikat lainnya sebagai si makhluk yang perkasa dan dikaruniai dengan kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi malaikat Israel juga memiliki batas dalam melakukan tugas-tugasannya, yakni ia tidak dapat menarik nyawa manusia dari dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sumpah yang khusyuk. Pada suatu hari, Israel mendapat perintah untuk mencabut nyawa seorang ulama yang telah menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan penyebaran ilmu. Ketika Israel mendekat, ia melihat ulama tersebut sedang duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tatapan yang damai. Israel, yang biasanya tidak terpengaruh oleh emosi manusia, merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Ada semacam kehangatan yang memancar dari ulama tersebut, sebuah cahaya yang tidak biasa yang membuat Israel terhenti sejenak. "Engkau tahu aku datang untuk apa?" ujar Israel dengan suara yang dalam. Ulama itu menoleh, senyumnya lebar dan matahari senja memantulkan sinar keemasan di wajahnya. "Ya, aku tahu. Dan aku bersyukur atas setiap detik yang telah diberikan kepadaku untuk mengenalnya. Aku siap, wahai Israel." Israel mengangguk, menghormati ketenangan dan keberanian ulama itu. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Israel mencabut nyawa ulama tersebut. Namun, bukan kesedihan yang mengikuti, melainkan suara tawa yang lembut dan penuh kegembiraan. Israel terkejut, bukan karena tugasnya, tapi karena tawa itu berasal dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Israel merasakan sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Tawa itu adalah pengakuan atas keindahan siklus kehidupan dan kematian, dan bagaimana keduanya saling terkait dalam harmoni yang sempurna. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi merupakan bagian alami dari kehidupan. Bagi mereka yang telah mengisi hidupnya dengan kebaikan dan cinta kepada Sang Pencipta, kematian adalah pintu menuju keabadian yang penuh kedamaian. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang malaikat Israel dalam tradisi Islam yang saya temukan. Tugas utama malaikat Israel dalam tradisi Islam adalah mencabut nyawa makhluk hidup ketika ajal mereka telah tiba. Ia dikenal sebagai malaikat maut, yang bertanggung jawab untuk mengambil roh dari tubuh fisik dan membawanya ke hadapan Allah SWT untuk diadili sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kesabaran dan kelembutan dalam menjalankan tugasnya merupakan salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan malaikat Israel. Dalam Islam, malaikat Israel dikenal sebagai malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia saat ajal tiba. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan tugas malaikat Israel adalah surah As-Sajdah ayat 11, yang berbunyi, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi, tugas untuk mencabut nyawa, akan mematikan kamu, dan kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan." Satu ayat ini menggambarkan bahwa malaikat maut, yang sering diidentifikasi sebagai malaikat Israel, memiliki tugas untuk mencabut nyawa manusia dan bahwa setelah kematian, manusia akan dikembalikan kepada Allah SWT untuk diadili sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam hadits, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang malaikat Israel, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian malaikat Israel memanggil jiwa orang-orang yang mati. Kemudian jiwa itu dikeluarkannya dari setiap orang sebagaimana seorang laki-laki melepas unta yang sedang terikat. Kemudian jiwa itu diambil olehnya dengan sangat lembut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadits ini memberikan gambaran tentang proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Israel dengan penuh kelembutan dan rasa hormat terhadap jiwa yang diambilnya. Dalam tradisi Islam, wujud malaikat Israel tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan tentang malaikat secara umum, bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan memiliki sayap, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 11. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik tentang wujud malaikat Israel. Adapun dalam beberapa hadits dan literatur Islam, malaikat Israel sering digambarkan dengan ciri-ciri yang luar biasa. Misalnya, dikatakan bahwa malaikat Israel memiliki 4 wajah. 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya.
Dengan wajah-wajah ini, ia mencabut nyawa para nabi dari kepalanya, nyawa orang mukmin lewat wajah di mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah di punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah di kakinya. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwa malaikat Israel memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang tersebut sedang bergelak tertawa-tertawa. Perlu diingat bahwa penjelasan tentang wujud malaikat, termasuk malaikat Israel, seringkali bersifat simbolis dan tidak dapat dipahami secara harfiah oleh akal manusia. Karena mereka adalah makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia Malaikat biasa. Israel, yang dikenal sebagai malaikat maut dalam Islam, memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjalankan tugasnya mencabut nyawa. Berikut adalah beberapa kemampuan yang diatributkan kepadanya berdasarkan hadits menjangkau seluruh wilayah. Malaikat Israel diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk menjangkau seluruh wilayah dengan mudah ketika hendak mencabut nyawa seseorang. Dalam tradisi Islam, wujud malaikat Israel tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan tentang malaikat secara umum, bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan memiliki sayap, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 11. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik tentang wujud malaikat Israel. Adapun dalam beberapa hadits dan literatur Islam, malaikat Israel sering digambarkan dengan ciri-ciri yang luar biasa. Misalnya, dikatakan bahwa malaikat Israel memiliki 4 wajah, 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dengan wajah-wajah ini, ia mencabut nyawa para nabi dari kepalanya, nyawa orang mukmin lewat wajah di mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah di punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah di kakinya. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwa malaikat Israel memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Dalam beberapa riwayat hadits, malaikat Israel digambarkan memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, termasuk memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya dikatakan berada di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan yang memisahkan surga dan neraka 1. Kemampuan ini menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada malaikat Israel untuk menjalankan tugasnya mencabut nyawa. Al-Quran sendiri tidak memberikan deskripsi rinci tentang wujud fisik malaikat Israel, tetapi secara umum mengakui keberadaan malaikat dan tugas-tugas mereka. Misalnya, dalam surah As-Sajdah ayat 11, Allah SWT menyebutkan tentang malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu, dan kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. 2. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kematian adalah bagian dari takdir Allah dan malaikat Israel adalah salah satu dari malaikat yang menjalankan kehendak Allah tersebut. Deskripsi kemampuan fisik malaikat Israel dalam hadits dan referensi Al-Quran mengajarkan kita tentang keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta peran penting malaikat dalam kepercayaan Islam. Dan begitulah, kisah malaikat Israel, sang pengambil jiwa, berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Di setiap akhir, ada awal yang baru, dan di setiap pertemuan, ada perpisahan yang harus kita hadapi. Jangan lupa, setiap detik dalam hidup ini adalah berharga. Hiduplah dengan penuh cinta, kasih sayang, dan kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel akan datang memanggil. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, berikan like, bagikan video ini, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang akan membawa cahaya ke dalam hari-hari Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak misteri dan keajaiban kehidupan. Salam hangat, dan ingatlah selalu untuk menjaga keimanan dan kebaikan di hati.